Assalamualaikum guys, welcome to Ebitalk, you listen we talk. Kembali lagi bersama aku di season 2 podcast Ebitalk. Kali ini kita bakal membahas tentang organisasi baru yang ada di SMA ITB Abu Bakar nih. Pada penasaran kan, langsung aja kita undang bintang tamu kita kali ini, Maira. Halo semuanya, aku Alia Fairah Humaira, biasa dipanggil Maira dari kelas 11 IPA 2. Di sini menjabat sebagai ketua organisasi Bilbar. Kamu gimana nih Maira sekarang, kabarnya baik-baik aja atau sakit atau ada gimana deh? Alhamdulillah sih baik-baik aja. Kalau kamu gimana sih? Alhamdulillah baik-baik juga. Sekarang kamu lagi sibuk ngapain nih Maira? Lagi sibuk belajar atau sibuk misalkan kamu ikut ke ASN atau apa sih, belajar apa? Sibuk sih mungkin karena dekat ujian ya, jadi sibuknya cuma belajar doang gitu. Ini berarti belajarnya pas ujian aja atau gimana nih? Enggak juga sih, kalau ada tugas ya belajar, cuman emang lebih seringnya belajar pas ujian. Ya berarti aku juga sih sebenarnya sama ujian-ujian. Aku mau tanya dikit dong tentang, kan kamu ketua Gilbarta ya, aku mau tanya dikit dong tentang Gilbarta nih, bisa nggak sih dijelasin secara umum, gambaran umum apa sih itu organisasi Gilbarta, terus tujuan Gilbarta organisasinya tuh apa sih sebenarnya? Secara umum, Gilbarta itu singkatan dari Gerakan Literasi Abu Bakar Yogyakarta. Dulunya itu diambil dari duta literasi yang mewakili tiap kelas kan, terus diubah sistemnya jadi OPEC. Untuk tujuannya sendiri, Gilbarta itu bertujuan untuk meningkatkan literasi yang ada di SMA ITB Abu Bakar Yogyakarta. Berarti sebenarnya Gilbarta tuh dulunya duta literasi dari setiap kelas, terus dijadiin organisasi gitu ya? Oh, berarti sebenarnya tujuannya tadi untuk meningkatkan literasi siswa-siswi Abu Bakar. Terus gimana sih, kan kamu jadi ketua kan di sini, terus gimana sih perjalanannya kok kamu tuh bisa jadi ketua gitu loh, sekarang ketua Gilbarta sekarang ini? Jadi awalnya itu aku ditunjuk sebagai duta literasi perwakilan kelasku, terus dikumpulkan sama kepala sekolah untuk membentuk dewan formatur. Dewan formatur itu anggotanya itu nanti bertujuan untuk membuat organisasinya itu, menyusun organisasi. Iya, menyusun dasar organisasinya itu kan. Terus di dewan formatur aku diamanahkan sebagai sekretaris. Itu berarti pas waktu kelas 10 ya? Iya, sekretaris itu. Nah, terus pokoknya kita tuh di dewan formatur tuh sempat beberapa bulan sampai semuanya fix. Yang di dewan formatur pas sudah ada kelas kan itu kelas 11 yang berangkatanku diwawancara langsung sama sebagai pembina untuk ditempatkan kira-kira cocoknya di bidang mana, sebagai apa seperti itu kan. Terus setelah wawancara, alhamdulillahnya aku diamanahkan sebagai ketuanya di sini. Berarti perjalanannya cukup panjang ya teman-teman buat Maira bisa menjadi ketua Gilbarta sekarang. Terus ini nih, kendala yang kamu alami selama kamu menjabat sebagai ketua. Pasti ada dong, karena kan organisasinya masih baru ya. Terus bisa ceritain ini ke teman-teman kiranya apa sih kendala-kendala yang kamu alami selama di Gilbarta ini? Kendalanya sih mungkin karena kan masih baru ya, jadi semua hal itu masih disusun dari dasar banget kan gitu. Karena kayak kita juga belum ada gambarannya gitu kan, bagaimana ke depannya di Gilbarta kayak gimana gitu. Jadi ya susahnya cuma di pas awal-awal doang, pas mulai bangun-bangun itu. Oh ya, soalnya organisasinya masih baru gitu ya. Terus kalau di Gilbarta itu ada bagian-bagian dan divisi apa aja sih? Kalau di Gilbarta itu ada namanya itu Departemen Humas. Oh berarti ini namanya departemen ya, bukan divisi. Ada apa sih itu? Departemen Humas, Departemen Media, Departemen Minat Bakat. Kalau untuk fungsinya departemen itu sama kayak divisi atau beda gitu? Sama aja, cuma beda nama doang. Oh. Kalau untuk departemen itu tadi kerjanya juga kayak gimana kira-kira? Kalau untuk media itu nanti yang mengontrol sosial media Gilbarta. Terus kalau Humas itu pakar kecilnya tuh yang pojok baca tuh. Terus kalau yang minat bakat itu yang biasanya nanti insya Allah bakal ngadain lomba-lomba tentang literasi. Berarti sebenarnya nggak jauh beda sama divisi-divisi di OSIS dan MPK gitu ya? Iya, nggak ada. Kalau untuk sebenarnya apa sih Maira yang membedakan duta literasi Gilbarta sebagai literasi di SMA ITB Abu Bakar dengan duta literasi di sekolah-sekolah yang lainnya? Untuk perbedaan sih nggak ada yang beda secara spesifik lah, tapi duta literasi yang ada di SMA ITB Abu Bakar ini diubah jadi organisasi biar lebih terorganisir. Terus juga karena kita ada di lingkup yang Islami, di lingkup IT, jadi
organisasi Gilberta itu dibagi dua, yang ada akad dan event. Oh berarti dibagi dua, ketuanya juga ada dua nih berarti. Iya. Oke, terus ini nih, kira-kira event mendatang apa sih yang bakal diadain sama Gilberta? Untuk event, insya Allah nanti tahun ajaran baru ada ikut kunjungan penulis di bulan Juli. Oh itu kunjungan penulisnya siapa tuh kira-kira? Kasih tahu nggak sih, di spill dikit lah biar teman-teman pada kepo, pada tahu, bisa tahu gitu. Kalau untuk penulisnya itu masih dirundingkan lagi. Berarti kita tunggu ya guys, coming soon eventnya Gilberta. Kira-kira kapan eventnya ini? Sekitar bulan Juli. Oh, oke. Terus kira-kira kamu kesan-kesan selama kamu bergabung di Gilberta itu apa sih? Senangnya, sedihnya gitu, bisa loh diceritain di sini, bisa buat sambat-sambat gitu, cerita-cerita di sini. Kalau untuk senangnya sih mungkin karena aku bisa lebih luas relasiku kan ke beberapa kakak adik kelas atau ke kakak kelas, terus aku juga ketemu angkatan, terus juga komunikasi aku sama ustazah tuh lebih terjalin baik gitu loh. Nah terus kalau untuk susahnya ya itu tadi karena masih awal kan, terus ini juga kan pengalaman baru buat aku, jadi agak susah buat awal buat menyesuaikan diri gitu. Berarti karena tadi ya organisasinya masih baru gitu. Terus kira-kira apa sih Mai harapan kamu untuk organisasi Gilberta ke depannya? Harapan aku untuk Gilberta ke depannya tuh semoga lebih maju lagi, lebih aktif lagi, terus lebih baik lagi dalam mengembangkan kerasa yang ada di desa Betul. Amin, semoga terkabul ya, semoga tercapai tujuannya, amin. Terus kira-kira ada nggak dari kamu saran, tips and tricks buat teman-teman yang sekiranya mau gabung Gilberta nih? Di spill dikit gitu biar mereka yang mau gabung bisa keterima gitu. Kalau untuk triknya sih kayaknya nggak terlalu yang gimana ya, cuman kan nanti kita tetap ada wawancara. Terus yang dicari juga tuh yang bisa bertanggung jawab, terus disiplin juga sama waktunya sendiri. Habis itu bisa amanah, omongannya tuh bisa dipegang gitu. Jadi kalau untuk kriteria sendiri sebenarnya nggak muluk-muluk banget, cuman biar ya, kalau misalnya mau gabung harus memenuhi kriteria tadi itu ya. Tuh teman-teman yang mau gabung bisa dicatat tuh, diingat-ingat ya, biar keterima. Oh ya, ini Gilberta ini punya sosial media juga, bisa nggak? Itu apa aja sosial medianya? Gilberta diri. Oke, nanti aku taruh linknya di description box ya teman-teman. Oke, makasih Mahira udah mau diwawancarain hari ini. Maaf mengganggu waktunya. Maaf sibuk-sibuk gini ya. Terima kasih kembali. Oh ya, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton video kita kali ini. Pantengin terus video kita selanjutnya. Update kita bakal kita upload di YouTube-nya ini. Terus sosial media kita yang lain juga ntar bakal aku taruh linknya di description box. See you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.